Saya ingin bicara tentang pemimpin bintang 5. Doa saya, kita semua bisa bertumbuh di dalam level kepemimpinan kita dan kita menjadi pemimpin bintang 5, bukan sekedar orang rata-rata, tetapi pemimpin yang kaliber, pemimpin bintang 5. Are you ready? Apa yang membedakan pemimpin bintang 5 dengan kebanyakan orang? Sebenarnya sederhana. Perbedaannya terletak pada kemampuan mengelola resources yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kemampuan mengelola talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa itu maksudnya resources atau talenta? Banyak hal. Tuhan kasih sama kita waktu, tenaga, keuangan, pemikiran, tim, dan seterusnya. Bagaimana kita mengelola semuanya itu akan menentukan produktivitas kita. Kalau kita mengelolanya dengan baik, mengelolanya dengan efektif, efisien, maksimal, maka kita akan punya produktivitas tinggi. Maka kita akan bisa jadi pemimpin bintang 5. Tapi kalau kita mengelolanya serampangan, mengelola waktu, tenaga, pikirannya, keuangannya asal-asalan, maka jangan heran hasilnya juga serampangan. Hasilnya asal-asalan. Itu sebabnya kalau saudara ketemu sama pemimpin yang kaliber, pemimpin bintang 5, mereka biasanya time sensitive. Mereka peka terhadap waktu. Mereka atur slotnya dengan benar. Per 5 menit. Ada yang per 15 menit. Ada yang per setengah jam. Per 1 jam diatur supaya setiap slot waktu itu maksimal. Supaya setiap slot waktu itu produktivitasnya tinggi. Itu sebabnya dari waktu ke waktu terus ada kemajuan-kemajuan kecil yang mereka kumpulkan. Dan ini yang membuat produktivitas mereka jauh lebih tinggi daripada orang rata-rata. Kenapa? Karena orang rata-rata tidak sensitif terhadap waktu. Buat mereka, kebanyakan orang 5 menit berlalu tanpa apa-apa, ya nggak apa-apa. 15 menit berlalu begitu saja, sia-sia, ya oke. 1 jam membuang-buang waktu, ya nggak merasa ada salahnya. Jadi kebanyakan orang tidak peka terhadap waktu. Makanya ya sudah jadi rata-rata. Tapi kalau saudara mau bertumbuh menjadi pemimpin bintang 5, pemimpin yang kaliber, yang superior, yang produktivitasnya lebih dari rata-rata, kita harus pastikan cara kita mengatur waktu kita. Cara kita mengatur tenaga kita. Cara kita mengalokasikan keuangan kita, itu nggak serampangan. Nggak sekedar dihabiskan, dihambur-hamburkan, dan kemudian berjajaran nggak karu-karuan. No. Keuangan kita mesti dialokasikan dengan benar. Sehingga bukan hanya bertambah, tapi berlipat kali ganda. Dan membuat setiap kemajuan dan terobosan yang berarti. Jadi semuanya ditentukan dari cara mengelolanya, cara mengalokasikannya. Sehingga produktivitasnya tinggi. Nah jadi gak cukup sekedar bekerja. Bekerja saja itu hanya awal. Bekerja itu ibaratnya dalam perlombaan lari hanya membawa kita di garis startnya. Jadi garis awal, tapi garis start itu tidak akan membawa saudara untuk masuk ke garis finish jadi pemenang, bukan jaminan. Ya, tapi bagaimana kita berlari dalam perlombaan tersebut yang akan menentukan kita jadi winnernya atau losernya, kita jadi pemenangnya atau yang kalah. Demikian pula di dalam bekerja, semua orang juga bekerja, tapi bekerja tidak menjamin kita berhasil. Tapi bagaimana kita bekerja, cara kita bekerja, cara kita mengelola waktu, tenaga, pikiran kita, itu akan menentukan seberapa besar
produktivitas kita, seberapa kenceng kemajuan kita, seberapa cepat pertumbuhan kita. Itu sebabnya saya ajak kita semua mulai sekarang komitmen dengan sungguh-sungguh untuk mengalokasikan, mengelola waktu, tenaga, pikiran, resources, talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kenapa? Karena Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Pakai waktu, pakai tenaga, pakai pikiran untuk melayani Tuhan. Untuk bersaksi dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk membangun kelompok sel. Saya mau ngomong begini, kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup, sehingga ada terobosan-terobosan besar terjadi dalam hidup kita. Kita jadi pemimpin yang kaliber, pemimpin bintang 5, yang berprestasi, yang produktivitasnya besar, dan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Jadi, ambil komitmen mulai sekarang, gunakan talentamu, gunakan waktumu, keuanganmu, pikiranmu untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupanmu dan lihat bagaimana Tuhan men-stretch out, bagaimana Tuhan memperbesar kapasitas kepemimpinan Anda jadi pemimpin bintang 5. Kalau saudara diberkati dengan sharing ini, bagikan kepada teman saudara yang lain dan Anda yang punya permohonan doa bisa kirimkan. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya yakin hari demi hari Tuhan akan bawa kita terus bertumbuh di dalam kapasitas leadership kita jadi pemimpin bintang 5. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.